Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu Sambalu. Selamat bertemu kembali dalam acara Lebih Dekat bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hari ini kita masuk pada episode yang Sambalu tunggu, terkhusus untuk daerah Dapil 1 ya, Ujung Pandang, Makassar, Rapocini. Ya, menantikan mana mini wakil rakyatku tampil. Ya, hari ini di samping Kak Uni Sambalu ada Bapak Erik Horas ya. Kalau sebut Pak Erik Horas, wilayah Dapil 1, Ujung Pandang, Makassar dan Rapocini pasti kenal beliau. Ya, siapa yang tidak kenal anak muda yang dulunya energik pada usia 26 tahun sudah terpilih menjadi wakil untuk daerah pemilihan itu. Jadi luar biasa tentu pendekatan secara sosialnya beliau. Langsung saja kita sapa ya. Selamat sore Pak Erik. Selamat sore Bu. Iya. Apa kabar? Baik baji. Baji-baji, madecen-decen semua. Iya, Pak Erik, Uni ini sampai hari ini bahagia sekali. Kenapa bahagia? Dari Pak Erik di Bandung, Uni kejar-kejar terus. Baru ada kesempatan hari ini ya? Iya, alhamdulillah. Hari ini baru sempat. Itu ke Bandung dalam rangka kerjaan, Pak? Iya, salah satu konsultasi juga. Iya. Ya, kemarin memang agak padat, ya biasalah kalau akhir tahun, perjalanan dinas itu kadang agak menumpuk ya. Iya. Jadi ya kemarin lumayan padat setelah perjalanan komisi, ada lagi alat perjalanan alat kelengkapan yang lainnya. Makanya baru ketemu nih hari ini waktunya sama Ibu Uni. Alhamdulillah, 3 kali janji Sambalu, jadi luar biasa. Bukan berarti Pak Eriknya tidak punya ini, tidak mau menyempatkan, tetapi memang waktunya itu yang sempit sekali. Rapat demi rapat, kemudian pansus, kami juga ikuti di sini rapat paripurna sampai larut malam, itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi ini di sela-sela rapat lagi kita meminta kehadiran Pak Erik di sini. Baik Sambalu, Uni tadi mulai buka, Pak Erik Horas ini 26 tahun sudah jadi wakil rakyat dari Partai Gerindra. Ya Pak? Gerindra Pak Prabowo ya. Jadi luar biasa. Sekarang masuk ke periode keberapa Pak? Ini mencalonkan lagi kembali. Iya. Periode harusnya kalau terpilih sudah 4 periode. Ya, insya Allah terpilih lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan masyarakat juga masih percaya sama kita. Iya. Selama 3 periode ini kita menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab kami, yaitu di Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Rapocini, Ujung Pandang, dan Makassar. Iya, baik. Walaupun 3 kecamatan ini, tapi masyarakatnya cukup banyak. Banyak, ya. Dengan segala problemnya Pak ya. Lumayan banyak. Iya, jadi daerah ini yang punya penduduk yang padat tentu punya kepentingan, kebutuhan masing-masing ya. Nah ini yang coba diperjuangkan oleh Bapak Ibu Dewan kita, bagaimana bisa mewakili dapil masing-masing. Tetapi catatan sedikit ya Sambalu, kalau dapil itu memang prioritas utama. Tetapi sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Makassar ini, Pak Erik memperjuangkan warga Kota Makassar tentunya. Ya tentunya pasti. Iya, sebagai tugas umumnya. Ketika turun reses itu kan salah satu tanggung jawab kami. Iya. Salah satu kepedulian kami kepada masyarakat. Iya. Yang dimana 3 dapil tersebut ini kan tentu pasti di setiap kelurahan itu saya punya konstituen. Iya. Ada orang yang memilih saya di situ. Iya. Walaupun saya turun ketika reses, walaupun bukan daerah, bukan sonasi konstituen saya, tetapi karena menjadi tanggung jawab kami di DPRD, namanya juga kolektif, kolegial, ya kami harus mengayomi. Baik. Kami harus mengakomodir, Iya. mengakomodir keluhan-keluhan masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Baik. Jadi ya, maupun kita terkadang turun, wah kayaknya ini bukan konstituen kita yang kemarin yang memilih kita, tetapi karena tanggung jawab kami, ya mau nggak mau kita harus masukin. Dan itu memang kita kan sudah apalagi komitmen ketika kita dilantik ya harus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Baik. Bapak di Komisi B sebagai ketua ya Pak? Ketua Komisi B. Ketua Komisi B. Iya, ini bidang ekonomi dan keuangan. Iya, jadi memang konsen ke ekonomi keuangan. Tentu ini mitra-mitra kerja kaitannya tentang itu Pak ya? Terkait masalah pendapatan daerah ya. Pendapatan daerah. Tentunya perusda.
Ya, gitu. Perusda, Perumda itu adalah sebagai mitra Komisi B. Ya, di mana ini perusahaan-perusahaan daerah kan tentu punya kontribusi dividen yang harus diberikan ke pemerintah kota. Mereka harus punya tanggung jawab lah. Iya, Ya, baik. namanya juga perusahaan daerah. Harus memasukkan ya pendapatan Ya. asli daerah. Jadi dari mana akan digerakkan kota kita ini kalau tidak ada masukannya? Tentu Betul. dari perusda-perusda itu dan pajak masyarakat. tentunya. Bapenda juga mitra kami. Oh, Bapenda ya, baik. Badan Pendapatan. Tabe, sebelum masuk ke yang serius tadi itu, Uni mau tanya dulu, usia 26 berarti Pak Erik ini dulu aktiviskah sebelum masuk ke dunia Waduh. politik? Jadi ya Iya, singkat cerita saja Bu ya. iya. Jadi latar belakang saya ini ekonomi sebetulnya. Saya kuliah karena cinta Makassar, mulai dari TK sampai universitas itu semua di Makassar. Di Makassar. Ya, terakhir saya di Universitas Atmajaya. Saya alumni tahun berapa itu? Waktu itu 2004 2005. Iya. Ya kan, terus saya masuk di dunia politik itu di 2009. Iya. Ya, karena apalagi ajakan orang tua, tentunya pertama ajakan orang tua, terus Iya. kedua juga teman-teman banyak masuk di organisasi-organisasi politik. Nah, disitulah Tertarik. saya mulai tertarik, mulai melihat, ya, oh ternyata gini ya cara memperjuangkan masyarakat harusnya lewat partai politik gitu, karena wadahnya memang di situ, Baik, gitu, baik. ya kan. Ya walaupun ada organisasi-organisasi lain, tapi menurut saya yang tepat itu di partai politik. Ketika kita masuk partai politik, ya kita punya target harus bisa duduk sebagai legislatif. Iya, baik. Karena ketika duduk di legislatif, kita kan tentu punya otoritas, Bu ya. Sebagai legislatif ya paling tidak apa yang masyarakat butuhkan, apa yang ingin kita perjuangkan di masyarakat itu lebih cepat. Iya. Itu pasti lebih cepat kita nyambung dengan pemerintah kota, khususnya dinas-dinas yang terkait. Ya, walaupun ada teman-teman saya lihat yang apalagi aktif di ormas, cuma ya namanya mereka organisasi ya ada terkendala. Iya. Ketika mereka tidak duduk di legislatif, kadang-kadang memperjuangkan itu memang ya kita tahu sendiri ya. Iya. Apalagi pelayanan publik kita ya belum bisa dikatakan benar-benar bagus gitu. Jadi komunikasi hal seperti itu yang menjadi kendala juga biasa mereka saya lihat. Jadi antara eksekutif, legislatif ini memang harus connect, bersinergi dengan Betul. baik. Karena memang ada ketakutan dari para eksekutif ya Pak, karena nanti kita tidak dianggarkan lah dengan baik juga, ya seperti itu. Ini sedikit intermezzo saja ya Sambalu, karena memang ada saling ketergantungan. Itu semuanya bersatu untuk bagaimana memajukan kota kita. Nah, Tabe Pak, dari seluruh mitra Bapak yang punya banyak sedikit riak-riak yang perlu diperbaiki, mitra bagian apa itu Pak? Kalau untuk di Perusda itu saya melihat di pasar ya. Pasar, Ya, PD ada pasar beberapa ya. memang aspirasi masuk dari para asosiasi-asosiasi pasar, ribut terkait masalah pasar sentral. Iya. Ada juga polemik yang lagi terjadi di Pasar Pasar Butung. Butung, Terus belum lagi kadang-kadang kena musibah pasar-pasar Terbakar. kebakar. Nah, inilah mungkin yang menjadi polemik ya menurut saya ya, yang memang harus Perumda pasar ini harus menyelesaikan. Iya. Mungkin yang paling urgent saya lihat di situ adalah sentral. Sentral. Ya, Iya. karena pasca terbakar, kita melihat kekosongan los itu cukup banyak. Kita sudah pernah juga panggil kepada pihak asosiasi, kepada pihak kontraktor, mereka datang. Cuma ya begitu. Jadi memang yang harus diperbaiki itu adalah manajemen Perusda pasar dulu, menurut saya. Seperti itu ya, jadi manajemennya. Sedikit bocoran ya Pak, pernah juga ada yang mengeluhkan pada kami tentang pasar sentral. Kami punya acara yang menerima aduan dari publik, jadi tempat curhat lah ceritanya. Jadi salah satu poin di situ bisa kami tarik bahwa mengapa mereka pindah ke kaki lima. Jadi tadinya punya los di sana. Pertama karena mahal Pak. Oh. Iya, jadi itu keluar alasannya karena mahal. Kemudian fasilitas yang diberikan sangat kecil. Jadi 2 poin itu yang kita tangkap Pak. Jadi sangat mahal, kemudian
tempat yang dipakai untuk berdagang, dikatakan bagaimana kita bisa berdagang, apa yang akan didagangkan dibawa pulang lagi. Nanti dibawa lagi ke situ, bawa pulang itu kan kerjaan itu. Iya, jadi itu problemnya Pak, salah satu. Di luar masalah manajemen, di luar masalah yang lainnya, itu yang kami tangkap. Nah, kira-kira ke depannya Pak, ini pasar sentral, karena banyak yang melompong itu di dalam, untuk dimajukan lagi, apa kira-kira yang ada dalam rencana Bapak yang bisa bersama dengan Bapak Wali Kota ini Pak? Ya. Silakan Pak. Jadi ya kadang-kadang juga kami bertemu sama Pak Wali ya, walaupun ketemu secara tidak kebetulan, kami cerita sedikit terkait masalah pasar ya, mungkin Pak Wali juga sudah nampung lah apa yang menjadi masukan teman-teman di Komisi B di Dewan ya. Memang tadi yang dikatakan Ibu Uni tadi ya, memang nggak bisa dipungkiri bahwa ketika kita datang di situ sangat banyak los yang kosong. Kita pernah memanggil salah satu apalagi penanggung jawab kepala pasar ya. Jadi memang tidak kurangnya komunikasi kalau saya lihat antara Perusda dengan kepala pasar. Ketika ditanya hal seperti gini, kepala pasarnya mengatakan wah saya nggak tahu kalau masalah seperti itu. Itu kewenangan dari Perusda, ya kan. Namun ini kan satu struktur, satu lain, ya kan. Perusda turun kan kepala pasar. Nah, jadi menurut saya agak lucu kalau hal-hal yang seperti ini tidak connect. Tentu yang dikorbankan adalah masyarakat. Ya kan, seperti tadi Ibu katakan, bahkan kami juga pernah mendengar isu bahwa los ini sudah dipindah tangankan ke beberapa pihak. Gitu loh. Jadi ya ketika itu terjadi kan mau dicari siapa ini yang ini si A sudah jual si B sudah jual si C. Sedangkan kewajiban mereka ada yang belum terselesaikan gitu. Artinya ya mungkin dikasih keringanan, pemerintah kota kasih keringanan mungkin ada bayar berapa kali, tapi ini belum selesai dipindah tangankan lagi, dijual lagi. Nah, hal-hal yang beginilah yang menurut saya yang harus ditertibkan, ya kan? Dimana PD Pasar memang harus solid dan bisa turun ke bawah, gitu loh. Karena ya repot juga, akhirnya jadi mubasir dibangun seperti itu. Ya, jadi kumuh kembali. Tadinya saya lihat jalanan situ sudah lumayan luas, dibangun digeser ke situ lagi. Mending kalau memang dipakai secara maksimal. Tapi kalau nggak dipakai kan jadinya kumuh. Baik gitu. Pak. Ini jadi PR Bapak ya ke depan. Mudah-mudahan nanti bisa menduduki lagi periode berikutnya dan bagian dari perjuangan. Kami sering masukin ke perusda-perusda. Tentu kami di DPRD ini sebagai legislatif kan punya keterbatasan, Bu. Kami bukan yang mengeksekusi program. Semua ada di eksekutif, ya, termasuk Perusda. Namun kembali lagi ke mereka, apakah mereka mau mengakomodir masukan-masukan kita, Pak? Enggak. Gitu ya. Jadi ya case-nya agak berbeda menurut saya, DPR, legislatif dengan eksekutif. Nah, kita sering kasih masukan-masukan positif ke mereka gitu loh. Tapi kan belum tentu juga dijalankan. Padahal itu menurut kami ya masukan-masukan yang punya solusi. Ini masalah juga sampai disoroti oleh Pak JK dulu ya, ini sudah lama rasanya. Pak JK sampai ikut berkomentar tentang pasar sentral. Tapi sampai kini bagaimana pasar ini bisa kembali ramai, bisa kembali menarik, menjadi pusat lagi kunjungan. Kalau dibiarkan lama-lama sayang juga rasanya ya Pak Erik. Kan pendapatan juga berkurang, hilang. Retribusi. Ketika kami monef sama Perusda Pasar itu, kemarin pendapatannya jauh belum mencapai target, bahkan cuma berapa persen gitu. Baik, iya Sambalu silahkan ya, Sambalu boleh chat, boleh komen juga nanti ya di Gamasi FM Official. Ini adalah Sambalu sebagai pilihan ya Sambalu, karena kita kan ini audio, ya biasa dengar. Dan Pak Erik sedikit bocoran, Gamasi ini pendengarnya terbanyak Pak. Di Makassar Bu ya? Jadi dari SN Nielsen itu survei, alhamdulillah. Dan kita berharap masyarakat yang pendengar Gamasi itu juga adalah bagian dari konstituennya Pak luar biasa. Erik. Iya, jadi ini, lanjut Pak ke masalah ini Pak, masalah kondisi sekarang ekonomi kan tidak terlalu baik. Ya, ini sejak tahun ini setelah pasca Covid 2019 2020 sampai sekarang ini jatuh bangun masyarakat. Nah, sekarang ini di Gamasi ibu-ibu dan hampir setiap saat itu mengeluhkan harga-harga, Pak.
Ini enggak tahu masuk di bidang apa ini. Mungkin perindustrian dan perdagangan ya. Iya. Harga-harga Pak, terutama kalau harga yang sembako yang Minyak, iya. Kalau beras. minyak lumayan stabil Pak, tetapi beras, wow ini tidak pernah dia turun, terus fluktuasi naik. Tetapi kalau telur lumayan sudah turun sekarang. Ini beras Pak, bagaimana caranya bisa kembali harganya bisa emak-emak apa namanya suka begitu turun begitu Pak. Ini harga terendah, biasanya itu harga terendah 7.500. Ini rincian Per kecil liter. per liter. Itu yang beras kualitas yang bawah, ya, jadi ekonomi, kualitas ekonomi. Kemudian naik ke middle, itu yang 7.500 ini sekarang sudah harganya 10.000 Pak. Jadi 2.500 naiknya. Kemudian naik yang premium tentu naik di atas sekali lagi 14 sampai 16. Ini kan tidak sama dengan harga yang biasanya Pak. Kemudian keuangan ekonomi sekarang sulit didapatkan oleh masyarakat, berasnya mahal. Nah, perindustrian dan perdagangan maupun ketahanan pangan, bagaimana ini mengantisipasi situasi ini? Kalau daerah lain Uni lihat itu ada operasi pasar dan lain-lain. Ya, Nah, betul. ini tolong dijelaskan Pak. Ya, jadi Iya. memang itu masuk menjadi domainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Iya. terkait mengontrol, mengawasi stabilitas harga bahan pokok. Iya. Berapa kali ketika kami rapat monitoring evaluasi itu sering kami ungkapkan, ya kan, menurut laporan dari Disperindak tentunya mereka melakukan rahasia juga di pasar-pasar dan kami selalu tekankan, ya Iya. kan, selain Anda melakukan rahasia, Anda juga harus ada upaya paling tidak lu bikin pasar murah lah, Iya. ya kan, pasar murah untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu yang bisa membeli. Iya. Ya, mereka kan ada kerjasama Bu, Mhm. beberapa vendor, ada Iya. kerjasama dengan beberapa vendor ya paling tidak mereka bisa mendapatkan harga yang minim, Iya. ya kan. Nah ini yang bermain tentu di sini kalau saya melihat kalau masalah beras ya Iya. mungkin mafia beras gitu loh, Iya. tapi tentu ini kan berdampak ke masyarakat, ya kan. Terkait masalah kebutuhan beras ya sampai saat ini kami masih biasa mendengar kalau ada beras impor, Iya. gitu loh, ya kan. Tapi tentu harapan kita beras ini yang paling utama harus diprioritaskan yaitu beras lokal dulu. Paling tidak petani-petani kita itu bisa dibeli berasnya. Walaupun memang ini Makassar bukan sebagai wilayah pertanian, ya Iya. karena kita kota. Jadi untuk geografis pertanian kita di sini tidak terlalu besar lah ya Bu ya. Iya. Namun tentu sebagai konsumtif kita di Makassar yang terbesar. Nah, kami rapat lagi minggu depan sama Disperindak karena ini menjadi usulan Ibu Uni. Iya. Nanti saya sampaikan juga ke Disperindak. Iya, iya, iya. Ya kan sama kadisnya bahwa ini ada usulan nih, ada masukan nih dari masyarakat, ya kan, tolong dicek kembali ke market, dicek lagi kembali ke supermarket, tentunya di pasar-pasar terutama ya. Iya. Agar harga beras itu bisa tetap stabil. Iya, itu ya. Ini harapan ibu-ibu pasti bilang cocok Kika Uni, itu laporanku dulu. Ya. Ya. Sudah Uni langsung teruskan ke beliau ya. Ya, mudah-mudahan Jadi ini, dengan ada upaya Disperindak, dengan ada upaya kami untuk menyampaikan Disperindak, ya ini paling tidak ya yang tadinya mungkin baru mau dinaikin kan bisa kembali lagi normal. Ya biasalah pedagang itu Iya. kan ya mencari keuntungan sebanyak-banyak mungkin kan, Iya. mencari kesempatan sebanyak-banyak mungkin juga. Jadi ya Baik. perlu memang harus ada pengawasan dari pihak pemerintah kota. Oke. Ini Pak Erik Horas Sambalu adalah pencinta negeri ya. Tagline-nya beliau pencinta negeri. Jadi punya jalan politik mencintai negeri kita, mencintai Indonesia. Dari Gerindra tentunya spiritnya adalah itu juga. Nah, Uni mau tanya, ini kan 26, berarti berapa tahun sekarang itu Pak Erik pengabdian? Saya 15 tahun, berarti sekarang 14 tahun sekarang usianya 40. 40-an ya. Ya. Tetapi masih tetap kayak dulu juga. Iya, Uni biasa lihat di ini barusan dekat sekali tapi Uni melihat-lihat dari jauh, wah, Pak Erik berarti awet ya. Jadi iya. Pengaruh ini Bu mungkin Iya. perawatan. Oh, Perawatan. Iya. Kan zamannya zaman perawatan ya, Iya, zamannya skincare. Iya, benar-benar Pak. Tapi ini bocoran sedikit dari teman-teman dan pemantauan kami, Bapak juga
kritis, vokal ya. Jadi ini memang diperlukan sekali di forum bagaimana memperjuangkan sebuah aspirasi, ada aspirasi lain, kemudian memprioritaskan. Ini tentu butuh strategi tersendiri ya Pak. Nah, bagaimana mempertahankan itu Pak? Ya, yang paling pertama kita harus tetap konsisten, konsisten dengan komitmen kita, ya kan. Terus kedua harus berpikir tenang, nggak bisa terburu-buru, dan yang menurut saya yang paling penting adalah terhindar dari hasutan-hasutan. Namanya kita di politik ini banyak sekali hasutan ya. Iya. Kadang ada yang kasih masukan A, kasih masukan B, belum tentu benar. Iya. Tentu dengan hati nurani kita sendiri, kita memilah yang mana memang rasional, yang mana memang perlu kita perjuangkan, dan tentu komunikasi juga yang tetap kita harus bangun. Ya. Jadi itu komunikasi ya. Baik itu sesama teman kita di legislatif maupun sesama masyarakat yang ada di bawah. Karena tanpa komunikasi, ya saya rasa apa yang bisa dibuat tidak ada yang bisa kita buat, ya kan. Baik. Tanpa saran dari masyarakat, tanpa masukan dari mereka, apa yang kita mau perjuangkan? Nggak ada. Jadi yang paling pertama adalah komunikasi dan tetap friendly kepada masyarakat. Iya, baik. Itu ketenangan, kemudian hati-hati ya, itu yang bisa kita tangkap. Ketenangan, hati-hati, kemudian komunikasi. Ya, kalau kita berkomunikasi baik, tentu semuanya bisa diselesaikan juga dengan baik. Jadi ini sebuah inspirasi ya bagi orang-orang muda yang ingin masuk terjun ke politik lalu ingin langgeng ya, seperti Pak Erik. Kita harapkan ya konsistensi seperti ini dan bisa melawan lupa. Melawan lupa. Jangan sampai udah terpilih lupa. Lupa. Itu yang bahaya. Asik duduk lupa berdiri, Pak. Ya. Iya. Baik. Dengar-dengar ini Makassar surplus, tetapi mungkin lebih bagus Pak dari Bapak karena Bapak yang langsung buka-buka anggarannya untuk PAD-nya. Apakah memang surplus, Pak? Iya. Ya, mungkin sebelum perubahan ada kan penyesuaian Bu ya terkait masalah pendapatan daerah. Jadi pada saat pembahasan pokok 2023 itu kalau nggak salah persis angkanya itu kurang lebih 1,8 lah ya, 1,8 T. Namun setelah perubahan, karena mungkin seperti tadi Ibu Uni katakan bahwa faktor ekonomi kita saat ini ya tidak bisa dikatakan sama dengan sebelum COVID. Ya kan tentu ya masih belum stabil Bu ya, naik turun. Kelihatannya baik-baik tapi belum tentu baik gitu loh, ya kan. Karena yang pelaku-pelaku usaha yang sering kami biasa temani ajak komunikasi ya mereka juga masih tetap mengeluhkan market, pasar itu masih kurang lebih masih belum normal 20-30%. Ya kan tentu ini kan berpengaruh dari pendapatan kota juga, di mana Makassar ini sebagai kota jasa ya tentu pendapatan yang besar itu adalah di restoran hotel menurut saya. Dan tentunya ini sangat berpengaruh kepada mereka. Ya, namun mungkin dikatakan surplus ketika setelah pembahasan perubahan itu disesuaikan menjadi kalau nggak salah 1,4 T lebih lah, hampir 1,5. Ya. Nah, mungkin untuk saat sekarang mungkin sudah lebih Bu ya dari target, makanya dikatakan surplus. Tapi kalau kita berbicara 2023 tentu ini masih jauh dari target pendapatan. Tapi namun tetap kan ada penyesuaian, mengulangi defisit, pasti kan pendapatan juga berkurang. Pembelanjaan di dinas-dinas pun juga ikut berkurang. Ya ada beberapa dinas itu yang tadinya anggarannya anggap misalkan 20 miliar, 30 miliar, ya ada yang berkurang karena memang terjadi defisit. Baik, jadi memang akan rumit ya Pak kalau defisit. Pendapatan kita defisit, bagaimana program ada yang dipangkas sudah pasti, terus pendapatan kita juga berkurang. Ya itulah dia, berarti ada beberapa program yang dikorbankan. Baik. Apalagi anggaran untuk pesta demokrasi kan prioritas Pak ya. Prioritas. Mudah-mudahan mudah-mudahan satu putaran saja lah. Karena kalau 2 putaran biaya pemilu ini besar sekali. Bayangin. Masyarakat ikut saja ya. Jadi kalau yang mana yang satu putaran juga satu putaran saja. Baik, Sambalu, kita coba tanya-tanya pribadi dulu sedikit ya, yang santai sama Pak Erik. Ini Pak, anak-anak sudah besar-besar Pak?
Ya lumayan sudah Yang paling sekolah. tua? Yang paling tua udah SMP, terus SD, satu pasti iya. playgroup. Oh, belum bisa ini mereka, belum bisa gaul dengan milenial yang memilih. Belum ya. Berarti ibu saja ya. Ini ibu gimana Pak? Mensupport Bapak di dalam pendekatan dengan masyarakat? Apa Ya yang tentunya di dilakukan? keluarga kan tentunya satu sikap yang sudah diambil tentu kita saling mendukung. Ya kan namanya sikap politik Iya. kita sudah tentukan di situ. Ya baik keluarga, orang tua pun juga selalu mensupport lah hal itu. Artinya ya udah masuk di politik ya jangan setengah-setengah gitu Iya. loh. Jadi konsisten Pak ya. Ya, Jadi jadi ibu juga. harus benar-benar fokus juga ya kan. Benar-benar harus perjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat ya. Mungkin salah satu pengabdian juga kami kepada Republik ini, negara Indonesia ya, itu salah satu kecintaan dan pengabdian kami di keluarga. Iya, baik. Ibu kalau bertemu dengan komunitas ibu-ibu, kan pasti ada organisasi ibu-ibu juga. Apakah biasa menampung, Pak, menampung semacam keluhan atau ada sebuah keinginan masyarakat ini dan diteruskan ke Bapak? Apa biasa Iya, begitu? tentu pasti Oh, seperti iya, itu. ada Yang namanya ibu-ibu kan ada Iya. ada yang dibilang arisan. Itu deh. Pasti bilang. Biasa kan kalau ngumpul arisan, wah ini kok misalkan salah Iya. satu contoh lah Bu ya, misalkan wah di rumah saya ini sampahnya nggak pernah diambil gitu ya kan. Itu ya. Kadang seminggu cuma 2 kali diambil, 3 kali diambil ya. Biasa kadang-kadang kasih masukan ke saya gitu. Paling tidak kan kita bisa cek langsung Iya. ke lokasinya kan, maksudnya ke dinasnya. Misalkan Kecamatan Rapocini ya, kita Iya. paling tidak kan bisa cross check ke Rapocini. Kecamatan Rapocini, Begitu, khususnya di ya. bidang kebersihan. Iya, baik. Jadi Kenapa bisa nggak diambil? Nah, kan belum tentu juga apa yang dikasih masukan kan semua benar. Iya, Gitu. Kadang-kadang ada yang kasih masukan, oh iya, soalnya yang dibuang sampah itu sampah perabotan, jadi kami nggak bisa ambil. Wah itu repot juga. Bukan Tapi kalau sampah. sampah rumah tangga kami pasti ambil. Oh gitu, gitu loh. Jadi ya kita perlu verifikasi, perlu cek kembali gitu. Iya, baik. Jadi bagian dari laporan keluarga tetap Bapak Bapak teliti juga, Iya. Bapak amati juga ya. Jadi memang dari hal-hal kecil dari sekitar kita biasa muncul itu masukan-masukan yang real Pak ya, yang Iya. nyata. Nah, Tabe Pak, Uni mau tanya ini ada 2 kata. Sama pada semua Bapak Ibu Dewan lain, tetapi ini terserah kepada Sambalu yang mendengarkan menilainya ya. Ada 2 kata, ini pendidikan, kesejahteraan. Bapak mau mengutamakan yang mana dari kedua ini? Harus milih ya. Iya, boleh. Terserah mau memilih 1 atau 2 Oh atau gitu. iya, Saya terserah. pilih dua-duanya. Oh, dua-duanya ya Pak. Pendidikan dan sejahtera, ya kan. Kalau pendidikan tentu kami berharap anak-anak kita ini semua cerdas-cerdas, Iya. karena sebagai penerus bangsa. Makanya mohon maaf, saya bukan kampanye di sini, tetapi kalau kami di Gerindra, kami tentunya punya program nasional juga, Iya. ya kan, di mana memberikan susu dan makan gratis kepada anak-anak sekolah nantinya. Nah tentu ini ya kami mendukung terkait masalah pendidikan, ya kan. Ya miris saja sih kadang-kadang kalau kita melihat anak-anak yang ada di negara-negara lain punya tubuh yang bagus, Iya. punya pemikiran yang bagus gitu Iya. loh. Ya karena maka dari itu ya pendidikan sangat penting juga. Namun kesejahteraan juga sangat dibutuhkan, Iya. ya kan. Nah, gimana mau sejahtera kalau nggak pintar? Itu kan juga salah satu. Jadi Iya. ini saling berkaitan gitu loh. Baik. Jadi harus pintar dan sejahtera. Iya, Gitu. itu ya. Jadi memang target negara kita ya, Sambalu, itu tadi penjelasan dari Bapak Erik Horas, Sambalu bisa menilainya langsung. Nah, ini Uni resah juga kalau ada yang bertanya soal terminal kita. Terminal kita ini sepertinya ada yang mengatakan, tidak terurus Kika Uni. Ada lagi terminal bayangan. Orang tinggal menunggu di luar, tidak masuk ke terminal, begitu keluhan-keluhan yang masuk ke kami. Ini tentang terminal, adakah perkembangan yang baik ke depannya, Pak? Ya, Adakah jadi rencana memang itu? untuk sementara ini berjalan Iya, karena Komisi B ini adalah sebagai inisiator peraturan daerah terkait masalah
Perusda terminal merubah status nanti akan menjadi Perumda terminal, tentu manajemennya juga kita berharap nanti akan berubah, ya kan, akan lebih baik lagi. Apa yang dikeluhkan Ibu Uni ini sebetulnya keluhan klasik yang sering kami dengarkan, ya kan, kami juga sering kasih masukan. Namun ya mereka juga ada memberikan penjelasan balik kepada kita kadang-kadang, ya kan, ya Pak, yang di luar itu banyak preman dan segala macam. Ya tentu kami berharap, kami sudah kasih masukan, perlu ada koordinasi antara instansi, ya kan, baik itu perhubungan, ya kan, terus terminal sendiri, terus mungkin dari polsek setempat, ya kan, terus dan ramil setempat, itu perlu ada koordinasi, ya kan. Kalau misalkan koordinasi ini berjalan, tentu kan yang menginisiasi harus Perumda terminalnya dong, ya kan. Kami sudah kasih masukan, gitu. Itu harus ada koordinasi dengan baik dan kedisiplinan juga, gitu. Ya mungkin pelayanan juga salah satu faktor. Ya mungkin saya bilang mungkin pelayanan kamu nggak bagus, orang rasa di luar lebih nyaman orang naik, ya kan. Ya kamu bikin pelayanan yang bagus, ya kan. Ya paling tidak orang merasa puas dan merasa worth it, ya, pantas ketika dia masuk ke terminal. Mungkin dia ada bayar retribusi, tapi pelayanannya pun juga mereka dapat, ya kan. Keamanan mereka juga bisa dapat di dalam terminal. Nah itu yang harus dibangun. Baik, Perusda ke Perumda, apa bedanya itu Pak? Ya, dari tentu, Perusda ke Perumda. Ya, yang pertama itu terkait masalah aturannya. Memang ada aturan memang yang sudah harus merubah status. Itu satu. Terus kedua, ketika Perusda ke Perumda, ya kita berharap Perumda terminal ini nantinya bisa berkembang lebih baik. Kalau dulu Perusda itu kalau misalkan mereka membutuhkan sesuatu, membutuhkan misalkan anggaran atau mungkin penambahan modal atau seperti apa, itu kan biasa diusulkan oleh DPRD, ya kan. Namun ketika berubah status itu tidak mutlak, tidak mutlak lagi ada penyertaan modal, tetapi dia juga bisa memberi kesempatan kepada investor, bisa bekerja sama sebetulnya, gitu ya. Bisa bekerja sama dengan tadinya PD terminal, ya kan. Nah tentu ini kan ada peluang, ada challenge ke depan yang mereka bisa lebih kembangkan lagi. Ya tergantung kembali nakodanya, ya kan, tergantung lagi kembali jajaran direksinya, jajaran direkturnya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ini mungkin banyak yang bertanya ini bagaimana ini terminal tapi kalau nanti berkembang menjadi Perumda, itu nanti dirancang, diatur dalam aturan Pak ya? Iya, sudah diaturan, jadi masuk di dalam peraturan daerah. Perda ya, jadi berubah jadi Perumda. Berubah status. Harusnya kita berharap lebih baik lagi. Oke, baik. Kita coba angkat satu catatan. Catatan ini, semangat selalu Pak Dewan. Iya, ya. Ini mau bertanya katanya. Soal bantuan, bisa ini Pak, tanya-tanya bantuan ke Pak Erik. Ya, biasanya yang dapat bantuan itu saja. Banyak yang susah yang tidak mendapatkannya. Sepertinya tidak tepat sasaran. Iya, sepertinya tidak tepat sasaran. Dia sudah mampu masih dapat Ki. Ya, ada yang tidak mampu tidak dapat Ki. Tolong diurus ini Pak Dewan. Jadi ini dari bla 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 1214. Ya, dari seorang Bapak. Pak Dewan. Iya, jadi ini keluhan yang sering kali kita dapatkan juga ketika kita turun reses, Bu ya. Banyak yang terkait menanyakan terkait masalah bantuan langsung, ya kan. Nah, tentu yang paling pertama ini adalah program APBN setahu saya, program pusat, ya. Namun memang yang mengeksekusi di bawah, yang membagikan itu adalah dinas sosial, yaitu pemerintah kota sendiri. Sering kami sampaikan kepada dinas terkait, ya, walaupun memang ini bukan mitra kami langsung Bu ya, jadi dinas sosial ini sebetulnya bersentuh langsung stakeholdernya itu bersama Komisi D, sedangkan kami Komisi B. Namun karena ini menjadi aspirasi, sering kami kasih masukan bahwa pendataan itu harus update setiap tahunnya. Yang tidak terjadi di bawah kurang update terkait masalah pendataan. Jadi
ya mungkin 2 tahun, 3 tahun kebelakangan dia menjadi kategori orang kurang mampu. Tetapi kan 2-3 tahun kemudian kan dia bisa berubah status. Iya. Tidak selamanya dia 3 tahun ini menjadi orang yang tidak mampu ya, terus. ya, betul, yang namanya rezeki kita nggak bisa tahu. Kapan betul. saja kan kita bisa berubah status seperti itu. Nah ini yang sering kami sampaikan ke dinas terkait. Ya kan, walaupun memang mereka juga mungkin memakai data pembanding di BPS ya. Iya. Tapi ya saya rasa yang paling akurat itu adalah harusnya dinas sosial, karena dia yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yang berada di kabupaten kotanya. Iya. Ya, jadi dia harusnya lebih paham. Tentu koordinasinya sama camat, sama lurah, gitu. Jadi ya seperti itulah, kasihan juga. Dan memang semua tidak tercover, semua tidak bisa tercover setahu saya. Nah inilah kadang-kadang yang terjadi di bawah kecemburuan sosial masyarakat. Ada yang dapat dan ada yang tidak. Iya. Nah inilah yang harus kita perbaiki ke depannya. Baik. Iya, Sambalu, kita ingin panjang ya, ingin panjang-panjang, tapi mudah-mudahan nanti diberi waktu lagi bicara khusus dengan Pak Erik. Cukup dulu sampai di sini. Uni mau minta sedikit closing singkat ya ke Bapak. Silahkan Pak. Closingnya apa closing ini? Singkat statement saja. ini. Iya, closing statement singkat saja. Iya, silakan. Yang paling Pak. pertama, Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya, dan semoga insya Allah kedepannya bisa dapat lagi mengabdi, terus berjuang kepada aspirasi-aspirasi yang selalu dititipkan kepada saya. Dan tentunya mungkin kalau saya secara pribadi, kita harus ingat selalu, jangan sampai kita terlena dengan zona nyaman. Ya, jadi kadang-kadang ketika kita sudah masuk zona nyaman, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa. Jadi ya namanya kita manusia biasa juga. Saya selalu melawan itu, dan tentunya kalau ada hal-hal yang kurang puas di masyarakat, saya selalu terbuka, bisa langsung bicara kepada saya. Kalau mungkin tidak ke saya, bisa ke staf saya. Yang jelas kami ada di sini tentunya karena masyarakat Kota Makassar, khususnya Dapil 1. Iya, baik. Terima kasih Sambalu, Bapak Erik Horas. Politiknya adalah pencinta negeri ya. Jadi untuk warga Dapil 1 Ujung Pandang, Makassar dan Rapocini sudah bisa menangkap kembali bagaimana harapan Pak Erik. Mudah-mudahan bisa berlanjut dalam kecintaan kepada negeri ini untuk selanjutnya. Ya, terima kasih banyak Sambalu. Podcast kita cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi pada episode selanjutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.